Satu lagi kaitannya dengan bikin karena bahkan pilah apa betul. Jadi Muhammadiyah, alhamdulillah. Ciri dari Muhammadiyah itu satu Pak. Yang pertama menggembirakan. Kira-kira gembira ke hari ini? Alhamdulillah. Yang kedua mencerahkan. Tercerahkan nggak Pak? Tercerahkan apalagi saya. Ternyata ilmu tentang ini itu banyak sekali. Itu kita tercerahkan. Dan yang ketiga yang lebih penting Bu, kita itu harus tergerakkan atau tergairahkan. Artinya apa Bu? Setelah pengajian kita ini, kita akan semakin mantap dalam bermuhammadiyah, semakin mantap dalam beribadah. Terutama kita harus seperti matahari atau syamsul ya, yaitu mencerahkan, menyinari seluruh dunia. Alhamdulillah sampai ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Alhamdulillah, monggo Pak. Tadi yang menjawab Ustaz Musa. Ini monggo dari mana Pak? Saya perkenalkan dulu nama saya dari PDM Muslim. Alhamdulillah sekali. Karena saya baru mengikuti hal ini 2 kali bulan dan kemudian hari ini pada saya ingin tahu jelas apa makna daripada alam itu sendiri. Karena alam itu tidak pokok. Tapi karena kemarin itu kegiatan untuk DPR, saya ditanya oleh teman-teman saya, kalau dan begitu Pak, dan saya sendiri kalau saya menjawab dengan ngabur kan itu namanya saya jadi salah. Tetapi saya mengatakan itu saya datang hanya sehingga politik kemudian apa itu karena bukanlah perjalanan normal yang disebut tapi saya tidak terkait hal itu yang dimiliki karena dia pertanyaannya Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berpengajian dan silaturahmi di PCM Bayan. Alhamdulillah sekali. Saya sudah kenal dengan Ustaz Musa sudah pasti dipanggil itu Pak Dr. Hermawan, Pak Dr. Robi itu teman-teman saya di itu nomor 2 sekarang ya. Saya dari PCM Bayan Majelis Tabligh. Nama saya Indra Pak Lili Wahyu Tomo aja. Lili Wahyu Tomo ya. Dari PCM Bayan. Ingin bertanya ada 3 hal yang saya tanyakan pada Ustaz Musa ya. Bertanya Pak Sayyidin Pak ya. Yang pertama adalah mengenai bijaksana. Saya sering mendengar di Muhammadiyah itu kemarin di pengajian Jumat awal di bulan awal di WMG itu saya mendengar dari sekretaris PP Muhammadiyah dia mengatakan bijaksana itu tidak menjelekkan, tidak mencemooh, tidak mengkritik dan Muhammadiyah itu hanya netral, hanya bisa menerima semuanya. Apakah itu bijaksana atau tidak menurut Ustaz Musa? Yang pertama. Dua adalah mengenai
pencerahan. Di sini di Muhammadiyah sering diungkapkan adalah Islam berkemajuan, ya salah itu bahwa Islam itu tidak hanya purifikasi tapi juga Islam berkemajuan. Ini tolong direalkan berkemajuan itu yang seperti apa. Yang ketiga adalah solusi dari saya punya pemikiran begini, kalau di dalam majelis ada ya saya solusi ya bagian dan itu ada yang namanya solusi, yaitu saya pernah mengajukan di bidang pertanian. Jadi misalnya untuk menarik ya masyarakat itu apa ada atau mungkin Muhammadiyah itu membimbing masyarakat yang tidak tertarik itu adalah mino pagi mino atau menanam pagi, tapi di dalamnya ada kolam yang mino itu kolam ikan. Jadi di situ terdapat simbiosis mutualistis kerjasama, yaitu padi mino itu padi yang ditanam di dalam pertanian itu ada yang mino atau tulang mereka. Jadi tidak usah memberikan pupuk kimia. Jadi mino sendiri kan membuang itu ya kotorannya kan dari pupuk alami mas. Dan minonya tulangnya itu memakan jentik-jentik apapun yang di situ, itu juga akan membuat simbiosis mutualistis kerjasama. Ini akan membuat lingkungan itu ramah lingkungan. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak penyakit itu karena adanya yang zat-zat kimia masuk ke hewan itu, kita bagaimana solusinya kalau kita dari diri kita sendiri. Itu mungkin maaf itu sebagai satu hal yang dikatakan solusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa ya atau nangis? Ini tadi saya menjawab, kemudian makamnya oleh Pak Ustaz dari rumah Pak Ustaz Lutfi. Bismillah. Ini hal dari Muhammadiyah Kiai. Jadi alhamdulillah program dari PDM, program Selatanan, pada hakikatnya seperti pelajaran umumnya antar. Kalau seperti pelajaran apa, hanya saja Pak ini lebih khusus materinya dan lebih berkembang dan lebih mendasar supaya lebih fokus untuk bermuhammadiyah. Jadi tentang paham Muhammadiyah ini supaya kita lebih digodok lagi, lebih digodok lagi supaya kita lebih mantap untuk berhidup Muhammadiyah. Materinya lebih khusus dan lebih mendalam dibanding kalau pelajaran pemahaman biasa itu. Ini ketika kalau Mubalik Muhammadiyah berkumpulnya para Mubalik Muhammadiyah, wabil khusus kalau kita ya sekeluarga, sehingga kita bisa lebih mengenal, bisa menjalankan silaturahmi. Karena kalau tidak kita berkumpul ini, kita juga untuk mengetahuinya satu kabupaten susah mungkin kalau tidak saling berkumpul, sehingga kita bisa mengenal bersama. Untuk halaman artinya yang kumpul gitu, artinya kumpul. Itu lagi yang masa dipentingkan kumpulan halaman, dan satu kali setiap bulan satu kali oleh PJN oleh PJN nanti yang memberikan materi adalah PJN yang berketempatan. Nah karena ini kita cobain nanti yang memberikan materi jadi banyak. Seperti kemarin di Minggu dan di Madlen, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya dari Madlen nanti selama 2 orang itu dimusyawarahkan oleh PJN terkait.
dari pemateri, materi maupun konsumsi dan lain-lain dilakukan oleh PJS sendiri. Demikian. Bisa. Kemudian dari Pak ini, dari Bapak ini 3 pertanyaan nih, bijaksana seperti yang PW aturkan nih, dari sekretaris baru lagi. Ya, materinya kita sepakat dan kalau kita jadi untuk diri kita idealis mungkin bisa, tapi untuk orang lain dengan bijaksana ya kita kalau untuk orang lain bisa lebih mentolerirasi ketika berhubungan secara umum. Tapi ketika kita sudah bermuamalah kita idealis, tapi kita juga mengajak orang juga untuk supaya beridealis. Ini sebuah kebijaksanaan. Biasanya kan kita berjayaan di atas ini background seperti itu kita mungkin akan tenang untuk diri kita mungkin tenang. Tapi nanti ini kepada orang lain akan sedikit tunggal. Itu sebuah kebijaksanaan. Kemudian yang kedua mencerahkan. Yang seperti yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Setelah saya di sini itu, walaupun banyak menjumpai perbedaan, itu saya menganggapnya sebuah pencerahan. Misalnya contoh, ketika suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudhu, karena itu menurut saya sebuah pencerahan. Kalau berusaha memahaminya, ketika diri saya itu sudah batal wudhunya. Ketika kita jawab dia, makanya dia membatalkan wudhu. Itu saya anggapnya sebagai sebuah pencerahan. Baik itu pencerahan di dalam ilmu fikih khususnya maupun di dalam pencerahan yang lain. Bisa juga mungkin pencerahan ekonomi Pak. Pencerahan ekonomi nanti pencerahan dengan solusinya bisa menjadi satu. Pencerahan tentang ekonomi, pencerahan tentang pendidikan, pencerahan tentang kehidupan. Ini bisa jadi juga. Jadi Nabi itu kan juga yang mencium istrinya lalu tidak seperti itu. Dan banyak hal-hal yang mendasar, pikir yang saya mungkin dulu mengalami seperti ini ketika saya sudah di Muhammadiyah di sini, ternyata ada apa seperti ini. Saya menganggapnya sebuah pencerahan. Dan semakin malam saya mendalam, kita memahami itu ternyata ketika disebutkan dari dalilnya, ini kalau kata Pak Ali, Ketua Majelis PWN Jawa Tengah, itu kalau di kaji itu, kenapa kok Muhammadiyah suka mengambil yang mudah-mudah, yang celaka itu? Beliau mengatakan karena yang mudah-mudah itulah malah dalil-dalil yang kuat seperti itu. Dan itu memang satu sisi kita ya ada bedanya itu saja. Seperti wudhu kan kalau kalian kan 3, mengusap kepala 3 kali. Kita 1 kali bisa mengusap kepala. Ini juga menurut saya juga sebuah pencerahan juga. Ternyata seperti ini caranya jadi tapi khusus dalam keilmuan tentang fikih, tapi juga yang menjelaskan tentang kemudian solusi, ini solusi baik kehidupan nyata maupun kehidupan ukhrawi. Kehidupan nyata ini dari tujuannya al-maut itu apa ya? Al-maut itu untuk memberikan solusi kepada kita dan juga kepada umumnya. Pak Lulus Muhammadiyah sendiri mau kepada orang lain karena kita di sekolah, kita melihat salah satu solusinya seperti itu. Jangan sampai orang yang tidak mampu membayar sekolah di Muhammadiyah, padahal dia pingin sekolah di Muhammadiyah, kok gara-gara tidak mampu membayar sehingga mampu jadi sekolah di Muhammadiyah. Maka ini bagaimana memberikan solusi juga, memberikan solusi supaya tetap bisa sekolah di Muhammadiyah. Ini kan solusi untuk bersekolah. Kalau solusi yang lain ya, kalau di Jogja itu karena Muhammadiyah Indonesia sudah maju, gratis ya. Itu kemarin ada tetangga cerita, itu kalau di Jogja itu ada masyarakat sana itu tiap hari menjualkan daging dan itu milik tajismu. Nah dia itu tidak kemana-mana, sudah dia di depan kantor di samping jalan raya, dia hanya menjualkan daging milik Muhammadiyah. Nanti dijualkan dagingnya sudah beberapa kilo, jadi diberikan komisi dari hasil menjualkan daging. Itu menurut saya juga sebuah solusi untuk mengentas dari ekonomi kemasyarakatan seperti itu. Contoh yang saya sekarang ini
pagi rumah itu kan petani kita kan juga Oh gitu, terus. ya pada masyarakat juga hanya mengatakan Jadi semua unsur baik pertanian, perdagangan, pendidikan, karena kita semuanya ya bermasyarakat kita akan menjumpai problem yang banyak dan bagaimana diri kita ini karena sudah dianggap ini sudah orang Muhammadiyah tiap minggu ngaji sama pintar urusan terus imam itu ya kita harus siap lah ya siap menjadi solusi di masjid, siap menjadi solusi di masyarakat. Aku kan paling terus pembukaan ramadan kita langsung di tahun itu kita juga harus siap. Kalau kita menolak, mungkin semua ngawas mawar tapi dari kantor paling foto bisa itu. Nah itu ya kita tidak seperti kita bersama bersirah siap insya. Jadi kita siap sedia menunjukkan karakter Muhammadiyah harus diopi. Jadi solusi untuk demikian mungkin benar atau terus mungkin yang lain juga boleh menambahkan ini saya mendapatkan ada jurusan Yes, tapi asal kita Saya kira tadi sudah yang disampaikan tentang pemerintahan. Dulu itu memang mau menyebut nama majelis kita ini apa untuk apa namanya diskusi kaderisasi budaya Muhammadiyah. Dan kita merujuk tradisi yang sudah lama bahkan sejak Nabi Al-Qur'an itu kan artinya lingkarannya itu nanti diskusi dua orang atau kalau yang itu kan diskusi Al-Qur'an diskusi atau lingkarannya diskusi dua orang atau lebih membahas tentang ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Kemudian ada pula namanya kita gunakan istilah itu untuk diskusi dan PDM lain belum tentu menggunakan istilahnya. Jadi kita mungkin maka lebih banyak sisi ini kita semangat itu. Saya kira itu mungkin begitu Pak. Jadi Muhammadiyah itu agak unik. Ini Pak saya kemarin sudah ikut namanya sekolah tabligh gitu, sekolah mubarik. Tadi kalau sekolah bukan universitas atau apa, itu juga ada alasannya tertentu. Monggo Pak selanjutnya. Anu Pak, saya betul. Jadi supaya kita ini yang sudah ada alasan itu pakai apa, tahu, kalau bisa dibuat alasan. Kami itu juga itu maksud Pak, kalau mau dibuka, jadi ketika poin ada terusnya, mungkin harapannya mungkin ada setiap dua lain, tapi yang di situ Tuhan kita bisa menjadikan perhatian sendiri dan di grup itu sehingga karena kalau melihat hati yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam itu sebenarnya dulu tapi mengatakan kepada Muawiyah mungkin masih sekian maju di dalam Quran Imam bikin. Jadi kalau kita kasih selapan sekali, karena belum beruncur, itu kalau selapan itu tingkat upaya itu sudah hampir. Oke. Tapi kalau sudah pakai itu, nanti setiap satu minggu kita bisa melihat ukuran dari kemarin sampai baju jelas di bawah di bawah kita lihat lagi ya nanti akan
hal seperti berikutnya. Kita selalu paham pertama. Yang kedua, kalau kita tidak dalam grup, kita mengenal nama-nama ini. Karena kalau ketika apa seperti ini kita mau kenalan lagi, waktunya kan tapi mungkin kalau datang mungkin saya kami baru kenal dua atau tiga orang. Tapi kalau kita dalam grup, kita akan bisa sharing, ini sudah Ya, terima kasih. Terus selanjutnya Pak? Terima kasih. Dari bagian ya? Dari Ya, tadi disampaikan bahwa derajat hadis ada yang hasan, kemudian meningkat ke sahih gitu. Saya menemukan di pengajian media beberapa tahun yang lalu itu ada Pak Ustaz gitu ya, dari Jepang itu memberikan materi tentang sholat khusyuk dan sholat isra. Sulit, iya, sholat makanya itu, ya makanya itu dulu menyampaikan di rumah gitu. Dan itu setelah saya mencari atau tanya-tanya tentang hadisnya kok badannya hasan, badan hadisnya apakah hasan dan apa kayak gitu, badannya mesti kenapa kemudian yang baik bisa diamalkan. Di tadi sholatnya adalah awal duha, tidak ada sholat isra atau subuh, tetapi adanya awal duha. Ini bagaimana? Ya, saya ada satu lagi kan? Enggak, dari mana Pak? Bagian. Kemarin tadi sepadan dengan tadi sudah ngajak kamu mencari tadi mengajak ya, tidak salah. Tapi saya pernah baca hadis memang dalam dan seterusnya itu kan dalam berarti sudah mengajak kok. Apa maksudnya memang boleh diajak? Satu lagi kaitannya dengan bikin tangan bahkan pilah apa betul. Terima kasih Pak. Tentang hadis dulu memang Muhammad Yatarsi itu menyebutnya sunnah shahihah. Dia dalam rumusan selanjutnya berbunyi sunnah makbulah. Di dasar untuk beristimbat itu Al-Quran dan sunnah makbulah. Nah, ada perluasan makna sebetulnya di dalam penggunaan istilah itu. Makbulah itu kan sunnah yang diterima. Nah, ini merujuk pada kajian-kajian ulamaan di hadis. Hadis ya. Jadi hadis itu secara kualitas itu kan dibagi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu mutawatir itu derajatnya dalam umum hadis itu setara derajat periwayatan Al-Quran dari sisi transformasinya. Kalau ahad itu tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Nah, apa hadis ahad itu? Yaitu yang derajat yang tertinggi adalah hadis sahih. Kemudian di bawahnya hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Hadis sahih itu hadis yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, rawinya tersambung dari rawi pertama sampai mukhlisnya, penghimpunnya.
Ini pun hadis itu semisal Bukhari, Muslim, Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, jadi tersambung. Jadi hubungan guru dengan muridnya itu betul-betul tersambung dari sisi tahunnya, dari sisi tempatnya, dan memang betul-betul itu adalah muridnya. Jadi hubungan guru dan murid sampai kemarin di pun hadis itu Bukhari, Muslim, dan kawan-kawan. Jadi tersambung sampai. Kemudian dari sisi rijalnya, perawinya, periwayatnya itu harus memang bisa. Misalnya saat hadis sahih itu kalau perawinya harus adil. Adil di dalam ilmu hadis ini memang adil berbeda dengan adil dalam ulama. Saat adil yang pertama itu Islam. Maka periwayatan Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam itu juga tidak disebut Umar sebagai rawi yang adil karena belum menerima Islam dari itu. Umar itu kan pernah kafir ya, pernah kafir. Nah, jadi itu namanya adil. Selain adil, rawinya itu juga harus dhobit. Dhobit itu kuat hafalannya. Nah dalam ulumul hadis dhobit itu ada dua macam. Dhobit itu sodri, memang dia kuat hafalan dari satu usaha apa ya. Ada juga dhobit dalam ulumul hadis itu terutama hadis disebutkan dia memang rajin mencatat. Murid itu kalau diterangkan gurunya itu catat di dulu ya. Jadi bapak ibu guru itu kalau ada murid nyatet itu kan senang juga ya. Tapi sekarang ada guru yang nggak usah dicatat. Nanti itu di WA saja. Jadi itu namanya dopi itu kitabah. Jadi memang punya tradisi tulis yang baik sehingga bisa diwariskan tulisan. Jadi dari sisi rijalnya. Kemudian tidak ada syak dan tidak ada ilah, tidak ada kegaduhan yang mengganjal, ya, tidak ada yang mengganjal. Jadi sesuai dengan akal pikiran. Nah, sekarang yang hasan itu yang seperti apa? Yang hasan itu kurang dari satu syarat dari syarat hadis sahih tadi. Hasan itu kurang dhobitnya, jadi dikenal perawinya itu tidak dhobit. Lupa itu ya, jadi itu jadi itu tidak mencapai derajat sakit. Nah, hasan itu ada dua macam, hasan lidzatihi wa hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu sebetulnya hadis dhaif, hadis lemah yang dikuatkan oleh jalur lain. Itu namanya hasan li ghairihi. Hasannya karena yang ya. Kalau hasan lidzatihi, hasannya karena dirinya sendiri. Nah, hadis hasan ini bisa naik derajatnya menjadi sahih, namanya sahih li ghairihi tadi. Jadi hadis hasan itu bisa naik ya, naik derajatnya menjadi hadis sahih. Kenapa naik jadi sahih? Karena dia dikuatkan oleh jalur periwayatan lain, misalnya jalur basor. Ulama-ulama kan banyak belajar beberapa kitab. Ada yang belajar di Mekah, ada yang belajar di Basor. Itu saling menguatkan, ini menjadi hadis. Saya kira Ustaz Ali ini yang lebih mendalam dan lebih bisa menjelaskan lebih luas. Mungkin itu ya. Silakan Ustaz Ali, tadi banyak pertanyaan. Ustaz, yang lain belum terima kasih banyak. Bismillah. Tadi itu disebut pertama itu saya sekarang Pak, saya sekarang tapi gagal. Gagal sama itu pada siapa yang menunjukkan gagal ya dulu
Kali ini bukan mengajar ya. senang-senang saja. Ya terima kasih Bang. Sama-sama. Antara ala khairin alahum itu ajri baik. Barang siapa yang menunjukkan perbuatan yang baik, maka baginya pahala seperti orang yang mengajarnya. Termasuk yang saya inilah senangnya kalau kita mengajar. Menurut saya mungkin kan kemarin kalau ada tahun baru Pak, biasanya kalau tahun baru itu kan dominum main keras. Ya saya sedikit tahu bila pas beli sate ternyata di tempat sate itu jualan seperti itu. Jadi kan kita maaf tempat jualan minuman keras makan situ, hanya kata situ orang lain pada ke situ kita dapat ganjaran pahala dosa. Ini tempat salakoh itu di mana Pak? Oh sekarang di PCA Bayang. Nah semua yang datang ke sini tanpa kita dapat pahala. Nah itulah fungsinya Muhammadiyah itu bergerak mengajar. Yang saya ada pertanyaan lain kurang 5 menit. Monggo. Nanti masalah fikir itu baru khilafah yang benar. Ini soalnya di sini kan tujuh harus mama. Pengajian Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak dan ibu yang kami hormati, mohon izin sedikit menambahkan karena dipaksa. Tadi pertanyaannya apakah fikih itu khilafiyah? Ya, memang fikih itu medan perbedaan pendapat. Seperti sabda Nabi yang berbunyi, janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu sudah berbeda pendapat. Yang satu mengatakan kita harus benar, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan pokoknya kita harus sholat asar di sana. Harus secara tekstual seperti sabda Nabi. Sebagian yang lain memahami tidak seperti itu. Nabi itu menginginkan kita hanya agar bersegera berangkat, cepat-cepat. Tapi kalau dapat asar di sana, sholat di jalan. Dan para sahabat terbagi menjadi dua, ada yang sholat di jalan, ada yang betul-betul mengakhirkan asar sampai di Bani Quraidah. Dan kedua beliau itu sama Nabi, kedua-duanya tidak dicela, kedua-duanya tidak dicela, dan memang fikih begitu. Banyak perbedaan. Terus kalau fikih khilafiyah terus cekap orang Karena kalau kita mengikuti ijtihad itu salah, kita berpahala. Hanya benar kita berbanyak dua waktu kata-kata. Kalau seorang beristihad, ulama beristihad, kemudian istihadnya betul, maka dia dapat 2 pahala. Kalau istihadnya belum betul, tidak betul, maka dapat 1 pahala. Tapi istihad Kalau boleh Muhammadiyah, sebaiknya istihad untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ya, tapi kalau perkara
masyarakat umum itu dia adalah para ulama ya yang beristihad karena mereka punya menggunakan berbagai macam ilmu, berbagai macam dalil, berbagai macam pandangan. Sebagai urusan hukum akan didasarkan semua ahlinya berkaitan dengan hukum tersebut. Mungkin begitu. Mohon maaf apabila ada salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terserahkan. Mungkin dari ibu ada satu kesempatan saja, karena ada tiga oh nggak ada yang bertanya ya. Nanti dilanjut PR di Gubernur tanggal berapa? 14 Februari di Hari Valentine di dalam kelas. Tapi kita tidak. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita dapat kegembiraan, kecerahan, dan insya Allah pergerakan. Dan ini juga promosi juga alhamdulillah di sekolah Muhammadiyah itu kalau ada kakak adik bayarnya itu beda. Ini kan sudah solusi Pak. Jajalnya terbilang apa bayarin 200.000 semua itu kan repot. Tapi dilarang di Muhammadiyah ini solusi ini adik-adiknya nanti diperingatkan. Itulah fungsinya dari Muhammadiyah itu solusinya. Dan terlebih lagi ada donatur untuk yang yatim piatu itu juga ada donaturnya. Jadi sekolahnya gratis. Itu ada donaturnya. Jadi memang Muhammadiyah itu selain yang pertama yaitu solusi mengerahkan dia nanti bijaksana. Insya Allah dari Muhammadiyah itu tidak kontroversial. Misalnya kalau saya ini viral buat ST ini tadi baru tapi itu perlu diketahui itulah model cara dakwah dari seorang dai. Mereka begitu ya disitulah wadahnya seperti itu. Saya kalau di proyek Bismillah ya nggak bisa. Sekarang dia wadahnya tempatnya seperti itu, suara kasar di situ biasa. Dan perlu kita ketahui jangan sampai kita membenci Bismillah juga, karena yang biasa memborong dai berarti memborong ST itu juga pertama-tamanya ya Bismillah. Dan yang perlu kita saya salut dan mungkin susah untuk mengamalkan amalan Bismillah itu puasa mau sehari puasa sehari tidak mau tapi mungkin tadi ada yang ketiga sholat Isra itu hukumnya apa dijalankan atau tidak. Sebatas yang kami ketahui, Isyraq itu sama dengan duha. Isyraq itu adalah sholat duha tapi hanya dimajukan, jadi digasihkan gitu. Dan Isyraq diambil dari kata asyraqa. Dari kata syuruq itu artinya matahari terbit. Makanya kalau rembulan disebutkan apa?
Asyraqal badru alaina. Berkata asraqa. Isra, asraqa yusriku, isra. Adkhala yudkhilu, idkhala. Begitu. Dan hadisnya ternyata Hasan nih. Dan Hasan di Muhammadiyah termasuk hadisnya makbul dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk diamalkan. Tapi intinya sama, itu yang kami ketahui itu adalah suatu doa yang dimajukan. Karena memang kalau mau sholat itu harus menunggu matahari terbit dulu sampai setinggi tombak, kemudian baru kita sholat dulu. Demikian, mungkin nanti lebih detailnya bisa kita sama Kalau pas matahari terbit apa boleh sholat kita? kalau lepasnya tidak boleh. Tidak boleh sampai berapa kira-kira sampai gitu Pak. Jadi istilah itu istilah para ini setinggi tombak itu karena saya sendiri belum juga bisa mengukur Pak berapa gitu. Saya tanya jadwal, jadi ada jadwal itu subuh, syuruq gitu. Nah itu kalau sudah syuruq, bahkan dianjurkan dikasih tambahan 5 sampai 10 menit baru sholat. Kalau saya sendiri biasanya belum bisa mengukur setinggi tombak itu berapa, belum bisa mengatakan di timur saya itu ada pohon-pohon. Maksudnya gini, karena waktu terbit matahari itu tidak boleh sholat, kemudian waktu sholat Isra itu awal duha beneran atau awal duha kurang dari itu. Oh, Misalnya terbit berapa waktu kemudian baru kita sholat. awal benar Berarti kita sholatnya awal duha. Kalau hari ini misalnya awal duha itu adalah jam 5 lebih 48 menit. Gitu. terbitnya berarti jam Jam 5 lebih ya 30-an. itu doa yang paling basic. Itu doa yang paling basic. Awal depan. Jadi yang sesuai dengan jadwal itu jam 5 lebih 48 menit. Dari awal sampai akhir saya menyambut pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Bila yang terakhir yang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.